Halo semua, selamat datang kembali di videonya Utia. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas dari mulai konsep desain, permodelan, pembebanan, perhitungan gempa, sampai dengan pendetailan struktur atas seperti balok dan kolom. Pada video ini, kita akan membahas tentang perhitungan fondasi. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Untuk desain awal pondasi, kita gunakan beban gravitasi dengan faktor beban sama dengan 1 untuk setiap beban yang kita input. Desain awal ini untuk mendapatkan jumlah awal pondasi pada setiap titik kolomnya. Langsung saja kita input beban gravitasinya. Ini kita unlock dulu. Kemudian di define load kombinasi. Kita add new combo. Kita tulis di sini pondasi. Kemudian untuk dead load-nya scale faktornya 1. Untuk superimpose dead load-nya juga 1. Kemudian live load-nya juga 1. Dan yang terakhir ini untuk rain load-nya juga 1. Oke. Kemudian kita running lagi. Kemudian untuk mendapatkan reaksi pada titik kolomnya bisa di display, show table, kemudian kita pilih analyze, di resolve, kita pilih di reaction, join reaction. Kemudian untuk case-nya kita filter ke fondasi saja. Setelah itu kita export ke Excel. Selanjutnya, kita asumsikan pada perencanaan ini menggunakan fondasi tiang panjang dengan daya dukung satu tiang adalah 40 ton. Kita taruh di sini daya dukung sama dengan 40 ton dirubah menjadi kilonewton dikalikan 9,81. Ini kilonewton. Kemudian di sini jumlah fondasi. Kemudian di sini sama dengan round up. Kemudian kita pilih nilai FZ-nya atau nilai tekannya dibagi dengan nilai daya dukungnya. Jangan lupa daya dukungnya kita kunci. Kemudian kita tarik. Kemudian kita dapat dari hasil perhitungan jumlah pondasi paling banyak di sini adalah 4 titik. Namun, struktur bawah ini tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur atasnya. Maka dari itu dilakukan pengecekan kembali terhadap dua kondisi, yaitu kondisi gempa nominal dan gempa ultimate. Dengan nilai safety faktornya untuk gempa nominal sama dengan 1,5 dan gempa ultimate-nya sama dengan 2. Pada desain ini, kita gunakan rumus pada buku teknik sipil. Ini di sini ada pada halaman 177. Di sini menyatakan untuk pondasi tiang panjang yang menahan momen dua arah itu nilainya harus sama dengan sigma V dibagi N ditambah sigma momen 1 dikalikan DI dibagi sigma D kuadrat ditambah sigma M2 dikalikan KI dibagi sigma K kuadrat. Nilai F di sini adalah gaya tekannya. N-nya ini adalah jumlah pondasinya. Nilai D dan K adalah koordinat tiang. Sementara itu pada SNI di sini dikatakan untuk pondasi tiang jarak as ke as tiang tidak boleh kurang dari keliling tiang, atau untuk tiang berbentuk lingkaran tidak boleh kurang dari 2,5 kali diameter tiang. Pada perencanaan ini kita asumsikan menggunakan tiang panjang dengan ukuran 40 kali 40. Maka jarak as ke asnya ini tidak boleh kurang dari keliling tiang, atau pada perencanaan ini nilainya adalah 4 kali 40 atau sama dengan 1,6 meter. Kemudian kita lanjutkan perhitungan akibat gempa nominal dan gempa ultimate. Kita kembali ke Excel-nya. Kemudian di sini kita filter
Di sini kita hitung titik yang terbesar adalah 4, maka yang lain kita unchecklist, kita checklist di angka 4 saja. Untuk pondasi yang nilainya 4 ini adalah pada join nomor 7, 8, 11, 14, 17, 19, dan 20. Kita kembali ke etapsnya. Di sini join labelnya kita filter nomor 7, lalu 8, kemudian 11, 14, 17, 19, dan 20. Setelah itu kombinasinya kita filter ke nominal. Dan kita filter lagi FZ maksimum, MX maksimum, dan MY maksimum. Nilai FZ maksimumnya adalah 1698. Ini kita ekspor ke Excel. Kemudian kembali ke Excel. Kita bikin satu sheet lagi. Kita ganti namanya jadi nominal. Kemudian di sini kita masukkan informasinya, jumlah tiang, kemudian daya dukung, kemudian faktor reduksi, dan daya dukung nominal. Di sini jumlah tiangnya 4 titik. Daya dukungnya adalah 40 ton. Kita ganti ke KN. Lalu faktor reduksinya untuk beban nominal adalah 1,5 dan daya dukung nominalnya adalah 1,5 dikali 40 ton. Kemudian kita copy nilai FZ maksimumnya. Kemudian kita filter lagi di MX dan MY. MX-nya maksimum di 561 kN/m. Kita copy, kita paste di bawahnya. Di sini kita tandain dulu tadi FZ, sekarang MX, lalu kemudian MY. Untuk MY kita dapat 247 kN/m. Kita copy, kita paste ke Excel-nya. Kemudian selanjutnya kita bikin koordinat tiang. Di sini kita tulis file nomor, kemudian X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nilai X dan Y di sini adalah nilai D dan K pada buku teknik sipil. Untuk mempermudah kita ganti ke X dan Y. Kemudian di sini file nomor 1 sampai 4. Kemudian arah X-nya kita bikin di minus 0,8. Y-nya di minus 0,8 juga. X-nya 0,8. Y-nya minus 0,8. Kemudian file nomor 3 kita copy dari yang atas. Y-nya di 0,8 dan 0,8. Untuk koordinat yang itu seperti ini.
Jadi jarak antar tiang di sini adalah keliling tiang seperti yang sudah kita bahas tadi adalah 1,6. Untuk koordinatnya kita bikin titiknya di sini atau 0,0-nya di sini. Nih, kita coba insert dulu koordinatnya. Kemudian untuk pel 1 ini ada di sebelah sini. Pel 2-nya ada di sini, pel 3-nya ada di sini, dan 4-nya ada di sini. Ini sudah sesuai dengan yang kita input. X1-nya di minus 0,8, X2-nya di 0,8, X3-nya di minus 0,8, X4-nya di 0,8. Untuk arah Y-nya, untuk pel 1 dan 2 ini di minus 0,8, dan pel nomor 3 dan 4 di 0,8. Ini sudah sesuai jarak tiang ke tiang, asnya adalah 1,6. Lalu kemudian kita bikin X kuadratnya. Lalu sigmanya atau jumlahnya. Sigma. Ini satuannya adalah meter. Kemudian kita bikin lagi pel nomor, lalu nilai F bagi N, kemudian MX dikalikan Y dibagi sigma X kuadrat, kemudian MY dikalikan X dibagi sigma Y kuadrat. Kemudian di sini P tiang dan P izin. Kemudian keterangan. Kemudian kita hitung satu-satu pelnya. Untuk kondisi FZ maksimum, di sini F-nya kita gunakan FZ maksimum dibagi dengan jumlah pondasinya. Jangan lupa ini kita kunci. Kemudian MX-nya dikalikan Y dibagi sigma X kuadrat. Ini kita kunci juga nilai MX-nya. Kemudian MY-nya sama dengan MY dikali X dibagi sigma Y kuadrat. Sini kita kunci juga. Kemudian P tiangnya adalah jumlahnya. P izinnya di sini adalah daya dukung nominal. Kita kunci juga. Kemudian keterangannya sama dengan jika P tiang lebih kecil dari P izin, maka oke. Jika tidak, maka not oke. Kemudian tinggal kita tarik. Nah, di sini untuk pel nomor 4 keterangannya adalah not oke. Maka solusinya adalah kita harus menambahkan tiangnya. Tapi sebelumnya kita cek dulu ke kondisi MX dan MY-nya. Ini kita copy ke bawah. Kita atur ulang. Untuk F di sini kita gunakan di kondisi ketika MX maksimum. Kemudian MX-nya, kemudian MY-nya. Lalu kita tarik. Nah, pada kondisi ketika MX maksimum, pel nomor 4 juga belum oke. Kita cek lagi ke kondisi MY maksimum.
Nah, untuk kondisi ketika MY maksimum, di sini PL-nya sudah oke semua. Tapi ketika FZ maksimum dan MY maksimum, di sini not oke. Oleh karena itu, kita harus menambahkan lagi di sini PL-nya hingga nilai di sini oke semua. Kita hitung dulu saja ke kondisi ultimate-nya. Di sini kita ganti ultimate. Kemudian di sini kita copy. Di sini faktor reduksinya kita ganti 2. Dan nilai di sini kita ganti menjadi nilai gempa ultimate. Kita masuk lagi ke etaps. Road case di sini kita filter ke ultimate. Kemudian cari FZ maksimum. Copy ke Excel. Setelah itu MX maksimum. Dan MY maksimum. Kita lihat pada keterangannya ini juga masih sama, FZ dan MX di sini di PL nomor 4 tidak oke. Kita ganti saja ini, kita copy. Ditambah di sini ultimate koreksi. Kita paste. Di sini agar seimbang kita tambahkan 2 lagi titiknya. 1 2 3 4, di sini 5 dan 6. Ini untuk koordinatnya juga berubah. Dan untuk nilai PL-nya juga kita tambahkan 2. Oh ya, ini jangan lupa jumlah tiangnya kita ganti menjadi 6. Di sini 6. Kemudian XY-nya di sini berubah. Untuk tiang nomor 1 di X-nya ini berarti di minus 0,8. Nomor 2 0,8. Begitupun untuk di 3, 4, 5, dan 6. Berbeda di sini adalah Y-nya. Untuk PL nomor 1 dan 2, Y-nya itu di minus 1,6. 3 dan 4 di 0. Dan 5 dan 6 di 1,6. Kita tarik. Kemudian ini kita tambahkan 2 dan kita tarik. Lalu di sini juga. Kemudian yang terakhir juga. Nah, jadi di sini keterangannya sudah oke semua. Berarti untuk di titik nomor 7, 8, 11, 14, 17, 19, dan 20 itu jumlah pondasi setelah dicek gempa nilainya adalah 6 titik. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mengecek PL nomor 3, 2, dan 1. Dengan selesainya perhitungan pondasi, maka gedung ini sudah selesai didesain pula. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan juga untuk video selanjutnya, teman-teman bisa request di kolom komentar ingin membahas materi apa lagi. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.